Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Jule Musik and Live TV di acara live report ya. Jadi ini saya hanya sekedar mau menanyakan sedikit, bincang-bincang dengan Mas Barata ya. Mas Barata, kemudian dia juga seorang birokrasi ya di salah satu pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ingin menanyakan sedikit tentang karena beliau kemarin menonton juga ya MotoGP yang berlangsung pada tanggal 20 Maret kemarin ya, 29 sampai 31. Itu Musrembang. Oh, itu Musrembang. Saya otak saya ke karena saking banyak kerjaannya jadi pikirannya hanya ke Musrembang ini rencana yang handal ya guys ya. Oke. Jadi bagaimana menurut Mas Barata sendiri tentang pelaksanaan sekelumit ya, tentang pelaksanaan MotoGP yang berlangsung kemarin? Ini kalau dari pribadi ya maksudnya. Siap. Sangat bangga lah ya. Sangat bangga. Ini bayangkan setelah 25 tahun terakhir digelar di Sentul ya. 25 tahun, bayangkan mas, 25 tahun Indonesia ini menunggu, dan luar biasa bisa diadakan kembali di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Iya di Lombok ya. Luar biasa. Itu kebanggaan tersendiri untuk orang-orang Lombok ya. Iya, benar sekali. Bangga. Dan ini mungkin ya semoga menjadi awal yang baik untuk pemulihan ekonomi kita pasca pandemi ini. Pandemi, betul sekali. Semoga ini menjadi titik balik ya. Tidak hanya untuk Lombok, tapi mungkin untuk Indonesia, terutama untuk provinsi yang ada di regional sekitar Lombok ya, seperti Bali, NTT ya. Mungkin Sulawesi Selatan, Jawa Timur juga. Pasti akan berdampak besar ke seluruh provinsi itu. Terutama mungkin Bali, karena yang paling dekat dengan Lombok adalah Bali. Bayangkan berapa kali meningkatnya karena Bali adalah salah satu provinsi yang PAD utama mereka itu paling besar dari pariwisata. Sama seperti Lombok lah, tapi mereka sangat-sangat ini di pariwisatanya. Ya betul. Jadi lumayan berdampak itu ke teman-teman yang jadi spread efeknya tuh meluas ya. Betul. Yang meluas ke berbagai sektor ya, terutama UMKM ya. Ya, cuman memang itu hal yang saya sangat-sangat bangga itu bisa lihat langsung ya. Jadi bintang-bintang seperti Fabio Quartararo. Tapi memang betul dari euforia kebanggaan kita akan itu memang banyak hal yang mesti kita perbaiki ya ke depannya. Ya. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Yang paling utama itu adalah kalau tempat itu udah sangat representatif ya. Kalau tempat betul. Itu udah sangat, karena sudah diberikan grade A ya. Iya. Sama itu udah lumayan baik. Memang ada seperti jalan masuk dari tempat kita diturunkan oleh shuttle bus sampai ke sampai ke tempat kita menonton itu. Ya. Itu mungkin ya kita udah melihat itu jalannya mungkin akan diperbagus lagi ya. Karena kita sudah melihat dasarnya sudah ada gitu. Cuman mungkin untuk kedepannya adalah bagaimana pola pengantar dan penjemputan penonton setelah pulang itu. Karena kemarin itu luar biasa sekali, kasihan penonton tuh. Karena jumlahnya padat sekali. Itu berapa? Bayangkan 60.000 orang itu menonton di tempat. Sedangkan penjemputan itu luar biasa, memang sebenarnya itu sangat membantu penonton shuttle bus itu. Tetapi waktu ketika diantar tuh
antusiasme masyarakat yang menonton tuh luar biasa. Mereka sangat dibantu dengan shuttle bus itu ketika diantar ya ke tempat sirkuit Mandalika. Tetapi ketika selesai, entah mungkin kemarin tuh ada salah miskomunikasi antara panitia dengan pihak pengamanan atau bagaimana ya, Allahu alam. Tapi memang agak kacau ya, bukan agak kacau banget kalau kita ngelihat dari ininya apa namanya kemarin pengantaran penjemputan penonton untuk kembali setelah pulang ini. Makanya itu salah satu hal yang paling vital untuk diperbaiki menurut saya. Tapi betul. Untuk semuanya overall itu alhamdulillah itu sangat berjalan lancar dengan baik, sukses. Luar biasa ya. Mungkin luar biasa. Satu-satunya kefatalan kemarin tuh hanya ketika pulang itu, ketika transportasi ketika pulang. Bukan masalah transportasinya, tapi mekanisme penjemputannya itu yang harus diperbaiki ya, ke depannya. Mungkin perlu dibuat jalur khusus untuk pejalan kaki. Betul, harus dibuat jalur khusus, harus dibuat tempat untuk orang menunggu karena betul. Walaupun dia lama, karena ini ribuan orang yang akan dijemput ini. Betul. Jadi mungkin bisa disiapkan tempat menunggu yang sangat-sangat mendukung representatif ya. Mungkin entah ada atapnya, entah mungkin di sana disiapkan UMKM juga dengan tempat duduk, di tempat menunggu bus itu mungkin biar nggak boring biar orang nggak boring gitu loh. Terutama nanti cuaca tiba-tiba hujan. Tiba-tiba misalnya hujan dan juga orang menunggu, orang tidak akan capek menunggu jika ada hiburan di situ gitu loh. Betul sekali. Orang tidak akan capek menunggu. Kan jadi laku kan. Betul. Mungkin di sana ada UMKM, itu bisa menambah UMKM kan, bisa ada UMKM, terus ada tempat makannya. Tempat walaupun itu tidak gratis, walaupun kita harus bayar untuk makan, tapi orang pasti akan senang. Karena mereka punya tempat untuk istilahnya menunggu ya. Tidak hanya duduk betul sekali. Menunggu tanpa kepastian tidak enak, Pak. Karena kemarin juga saya sempat melihat Mas ya. Jadi karena kondisi hujan itu ternyata membawa berkah buat para pedagang baju di seputaran. Iya betul. Karena bayangkan baju laris ya guys. Iya karena basah orang basah semua, jadi orang pada beli baju jadinya. Jadi yang tidak laku jadinya akhirnya laku gitu. Iya. Itu luar biasa. Bayangkan tidak masalah bagi orang untuk membeli mungkin makanan yang biasanya kita beli mungkin dengan harga 3.500 atau 5.000, di GP dijual dengan 20.000 itu nggak masalah sebenarnya. Iya karena pertama itu untuk mendukung UMKM kita, betul. Yang kedua karena kita butuh. Kita harus makan, kita harus minum. Kalau enggak kita bisa KO di sana guys ya. Karena KO lagi ya. Itu luar biasa capeknya, tapi semoga ini pembelajaran, apalagi Pak Gubernur sudah ini kan sangat-sangat berjuang ini. Seluruh stakeholder yang terkait ya. Seluruh stakeholder yang terkait sudah berjuang untuk ini. Jadi patut kita apresiasi. Malam pertama guys. Jadi kedepannya kita pasti perbaiki. Betul. Namanya ini pergelaran pertama ya kan. Yang event yang sangat besar. WSBK dibanding ini jauh lebih besar ini lagi. Iya, jauh lebih besar ini. Jadi 5 kali lipatnya mungkin jumlah penonton itu. Gila, saya lihatnya aja. Walaupun saya menonton dari bukit guys, cari gratisan. Iya. Oke, betul ya. Jadi gitu ya. Siap, mantap sekali ini perbincangan singkat dengan Mas Barata ya, salah seorang perencana ini senior saya kebetulan. Senior di sini ini orang berpuluh-puluh tahun di Bapeda ini. Di Bapeda Provinsi NTB, dan dia juga sangat intens melihat perkembangan dari MotoGP ini, karena ini termasuk dalam perencanaan kita bersama kan, apalagi di Bapeda gitu ya. Jadi kedepannya kita akan memperbaiki semuanya, apa-apa yang kurang kita perbaiki, dan apa yang positif kita ambil positifnya, dan yang negatif kita tingkatkan. Gitu kan. Oke guys, itu saja mungkin sedikit sekelumit tentang pasca MotoGP, pendapat dari seorang
birokrat ya, kita bilang birokrat muda yang sangat ganteng ya. Wah ini gila ini lulusan IPDN loh guys. Nah ini dia beliau nih, namanya Mas Barata. Makasih banyak Mas Jo. Oke Mas Barata, makasih banyak, sukses selalu semuanya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses. Sukses selalu Bang.